Hidup semakin mudah dan semakin murah bosku. Tak perlu lagi pakai pisau, tak perlu lagi pakai asahan ataupun segala macam yang bikin repot. Cukup simple. Koko udah siapin palu elektrik buat ibu-ibu semua. Ya, kita langsung aja kita buka untuk mengetahui apa aja isi di dalamnya. Dan yang pertama seperti biasa pada produk-produk ini dan produk lainnya pasti menemukan buku panduan yang harus kita baca setiap waktu jika perlu, karena biasanya karakter orang-orang Indo itu lebih suka melihat gambar dan video. Jadi buat apa juga ya, karena memang isinya kebanyakan bahasa Inggris, jadi kita letakkan saja di sini. Nanti aku coba jelasin di setiap sisi sudut produk ini. Dan yang kedua adalah sikat pembersih. Sikat pembersih ini digunakan untuk membersihkan bagian chopper setelah digunakan. Dan yang ketiga ada mesinnya. Ini dia kenapa bisa disebut dengan hammer hand chopper, karena memang terdapat pegangan di sisinya, terdapat pegangan di sini. Dan kenapa juga harus pin, choking pin? Kenapa disebut dengan hammer? Kenapa tidak yang keibu-ibuan atau keciwi-ciwian, biasa disebut dengan shower atau barrel atau dryer choking? Mungkin lebih menarik hammer dan hammer daripada kata-kata yang lain tersebut. Oke, yang berikutnya. Di sini juga ada ada mata pisau. Kalau ini untuk pisau potong. Kalau ini untuk pisau potong ya bosku. Bentuknya dilengkapi dengan pinggiran karet. Nanti coba kita pasang. Kita coba di sini. Dan ada juga ini untuk pelindungnya. Pelindung untuk pemasangan dari pisau ini. Dan yang berikutnya ada tuas pendorong. Tuas pendorong untuk mendorong sayurnya atau bumbu masuk ke dalamnya, nekan dan terpotong. Selanjutnya ada tutupnya di bagian sini, ini untuk ini, dan ada kabel charging. Tidak lupa ala-ala iPhone atau ala-ala ya barang-barang impor lainnya, sound system dan lain sebagainya, pasti ada kabel ini tanpa kepala bosku. Biasa tanpa kepala. Oke, kita singkirkan dulu peralatan boxnya ini. Untuk yang pertama kita amatin untuk pegangannya ada di sini, dan untuk tombol bagian atasnya ada tombol on off nya, tombol standby ada di sini. Karena ini elektrik, bisa dibawa kemana aja, ini bisa dicas, bisa langsung digunakan. Mari kita coba. Oh, super sekali. Oke, di sini ada tombol standby yang mempunyai tegangan 3,7 volt dan mempunyai kecepatan putar ini maksimal 1200 putaran per menit. Tapi kalau dilihat dari putarnya, mungkin per menit di angka maksimal 1000 sepertinya, karena ini merupakan chopper untuk potong ringan, bahan ringan seperti bawang, sosis, bukan barang-barang atau bumbu-bumbu yang sifatnya keras. Chopper ini cocok atau pas bisa dibawa kemana aja bosku, karena memang daya tahannya tidak begitu besar, karena untuk blender itu bisa mencapai 220 volt bosku. Ini cuma 3,7 volt dengan kerja mesin kurang dari 30 menit. Tapi sepertinya memang kurang banget, karena blender saja yang 220 volt itu harus kerja mesinnya di angka 2 menit maksimal, berhenti istirahat 2 menit dan mulai lagi 2 menit, seperti itu. Sepertinya ini nggak mungkin kalau sampai 30 menit baru berhenti di 2 menit. Sepertinya kalau dilihat dari daya putarnya dan suara mesin, mungkin ya di angka 1 menit. 1 menit potong, 2 menit berhenti istirahat, seperti itu.
Dan di sini bagian baterainya ada di sini, sesuai dengan pegangan, menyesuaikan, kecil sekali, dan ada lubang chargernya di sini. Untuk pengisiannya 1 ampere, tegangan pengecasan 5 volt. Oke, untuk baterai habis nanti bisa dicas di sini. Jika dicolokkan nanti akan berwarna merah, dan setelah penuh akan nih ada lampu yang berwarna biru di bagian sini, itu menandakan udah full charging. Seperti itu bosku untuk kemampuan casnya. Dan yang terpenting dari semua chopper adalah di bagian mata pisau. Nah, untuk mata pisau pertama, untuk tabung pertama ini dilengkapi dengan kunci yang otomatis di sini bisa dilepas dan diganti dengan mata asah yang satunya. Ini mata cacah, ini mata asah potong. Bisa dimasukkan lagi, cukup simpel, tidak perlu repot-repot, tidak perlu ke tukang servis atau lain sebagainya untuk memasangnya. Dan yang kedua ada mata pisau berbentuk lingkar seperti ring ya, seperti ring, dan ada pelindung di bagian samping, ada pelindung plastiknya di bagian samping ini untuk agar tidak bergesekan dengan tabungnya. Coba kita pasang di sini, dan hanya seperti ini cara memasangnya. Mungkin kalau jika dibunyikan tanpa tabung ini bisa lepas. Tuh, lepas. Jadi dianjurkan harus pakai tabung bosku. Oke, harus dianjurkan untuk memakai tabung dan dikunci. Setelah itu pakaian bisa ditutup atau dibuka pun bisa, nanti kita coba pokoknya. Nah, ini dia. Dan langsung aja kita eksekusi apakah bisa ini digunakan, apakah sesuai video-video yang udah beredar di TikTok dan lain sebagainya. Langsung aja kita siapkan. Oke, barangnya udah siap, sudah seperti emak-emak, udah disiapin wortel, bawang putih, kacang dan lain sebagainya, cabai. Dan sekarang kita mau coba untuk pisau yang pertama. Karena saya lebih penasaran dengan pisau potong ini, apakah bisa digunakan dengan baik untuk mengasah sayur-sayuran dan memotong bawang secara tipis-tipis. Karena untuk masa pisau yang seperti ini udah biasa sering direview, tapi tetap nanti kita coba dan kita lihat seperti apa halusnya, apakah sesuai dengan harganya, kualitas dan daya putarnya di angka 1000 tadi per menit. Mari kita coba.